saya Najwa Hamzah. Saya bersekolah di Kota Tanjung Pinang. Dewan juri yang saya hormati, guru pembimbing, teman-teman seperjuangan, dan para hadirin yang berbahagia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Voltaire, seorang sastrawan dari Prancis, pernah berkata, "Semakin karena aku membaca, semakin banyak aku berpikir. Semakin karena aku belajar, semakin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apapun." Salam literasi. Pergi ke pasar membeli pizza. Bisa dipakai oleh penari. Izinkan saya hendak bercerita. Cerita tentang Putri Paman Berduri. Cerita ini bisa baca dari buku yang berjudul Putri Paman Berduri, karya Ulul Azmi yang diterbitkan oleh Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu Yogyakarta tahun 2006. Alkisah, pada zaman dahulu di Pulau Bintan tinggallah oleh orang suku Laut yang dipimpin oleh seorang batu. Batu tersebut bernama Batin Bagot. Batin Bagot adalah pemimpin yang sangat santun dan adil, sehingga dia disukai oleh masyarakat suku Laut. Pada suatu hari, Batin Bagot tengah berjalan-jalan menyusuri tepi pantai. Saat menikmati suara deru ombak, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan bayi. "Owe, owe!" Ternyata suara tangisan bayi tersebut berasal dari semak-semak pantai yang berduri. Terkejutlah ia karena ada seorang bayi perempuan beralaskan daun pisang. "Anak siapa ini? Mengapa ia berada di sini?" ucap Batin Bagot. Karena ia tak memiliki anak, akhirnya Batin Bagot membawa pulang bayi tersebut dan merawatnya dengan sepenuh hati. Ia diberi nama Putri Paman Berduri. Waktu terus berjalan, Putri Paman Berduri sudah beranjak dewasa. Ia tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan rupawan, sehingga banyak pemuda yang menyukainya. Namun, tak seorang pun berani untuk meminangnya, karena Batin Bagot menginginkan Putri Paman Berduri menikah dengan anak raja atau anak negara. Di daerah yang berbeda, di Pulau Bangka, tinggallah dua orang kakak beradik keturunan Mangga. Mereka bernama Julela dan Senang Perkasa. Semasa kecil, mereka hidup rukun. Namun kerukunan itu seketika hilang karena sang ayah memilih anak tertua sebagai pemimpin Pulau Galang. Hal tersebut membuat Julela menjadi sangat sombong dan angkuh. Bahkan dia tak lagi memperdulikan perkataan adiknya, yaitu Senang Perkasa. "Hei Senang Perkasa, kau harus menuruti semua perkataanku. Jika tidak, kau akan kuusir dari pulau ini."
ajang jualan. Hal tersebut membuat Jenang Perkasa sangat sedih dan kecewa pada kakaknya. Akhirnya, Jenang Perkasa memutuskan untuk melarikan diri dari Pulau Belawan. Setelah berhari-hari mengarungi lautan dan tak begitu arah, tibalah ia di Pulau Bintan. Sebagai pendatang, ia tak mengaku bila dirinya adalah seorang bangsawan. Ia bersikap ramah dan baik kepada semua orang di Pulau Bintan. Sehingga ia menjadi bahan perbincangan orang-orang suku laut. Cerita tersebut terdengar sampai di telinga Batin Labor. Batin Labor merasa penasaran dan ingin bertemu dengan Jenang Perkasa. Suatu hari, orang-orang suku laut mengajak Jenang Perkasa pergi makan bersama. Jenang Perkasa pun memenuhi ajakan tersebut. Saat Jenang Perkasa datang ke acara tersebut, Batin Labor sudah memperhatikan gerak-gerik Jenang Perkasa. Mulai dari cara ia berbicara, cara ia bersikap, sampai cara Jenang Perkasa makan pun diamati oleh Batin Labor secara diam-diam. Batin Labor akhirnya pergi menghampiri Jenang Perkasa dan mengajaknya bincang-bincang. Wahai anak muda, sudah lama aku mendengar cerita tentangmu. Aku berniat menikahkan engkau dengan putriku. Aku berniat menikahkan engkau dengan putriku, kata Batin Labor. Jenang Perkasa terkejut mendengar tawaran Batin Labor. Begini yang mulia, saya mau menikah dengan putriku, tetapi dia juga harus mau menikah dengan saya. Saya tidak mau dia terpaksa menikah dengan saya, jawab Jenang Perkasa. Baiklah, akan aku tanyakan kepada putriku. Tapi aku yakin dia juga mau menikah denganku, jawab Batin Labor. Akhirnya, Batin Labor pergi menghampiri putrinya dan menceritakan hal tersebut. Baiklah ayah, aku bersedia dinikahkan dengan Jenang Perkasa, jawab putri Banan Berduri menyetujui hal tersebut. Akhirnya pesta pernikahan Jenang Perkasa dan putri Banan Berduri digelar dengan megah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai 3 orang anak. Mereka adalah Batin Mantang, Batin Apoy, dan Batin Kelo. Mereka memimpin sukunya sangat baik, sehingga menjadi suku terbesar dan masyhur di Pulau Bintan. Hingga kini, putri Banan Berduri dan Jenang Perkasa tetap dikenal karena dari mereka lah lahir persukuan di Pulau Bintan. Sekian cerita putri Banan Berduri dari Nasional. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus menjadi anak yang baik, sopan, dan rendah hati. Karena dari tutur kata dan keramaian yang baik, kita akan disukai oleh orang lain. Sebelum Najwa pamit undur diri, izinkanlah Najwa untuk berpantun. Sungguh indah sehari-hari, menyinari segala pelosok negeri. Usai cerita,
banyak berdiri. Saatnya bersama kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.